Omong kosong, Indonesia emas jika akses terhadap pendidikan terbatas. Omong kosong, Indonesia jaya jika akses pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Omong kosong, Indonesia emas jika elit penguasa masih berpikir yang dulu. Terima kasih. Oke. Yang mulia, tanpa berlama-lama, Prof, langsung ke inti pertanyaan. Ini pertanyaan ini menyangkut keadaan bangsa saat ini dan perasaan anak muda. Sebelumnya maaf Prof kalau saya mencatat sedikit karena saya sering menyatat bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Oke. Pertanyaan saya pertama Prof, bagaimana mungkin bangsa ini yang sudah berhasil keluar dari feodalisme, otoritarisme, orde baru masuk kembali ke dalam jebakan yang sama? Kedunguan apa yang menutup bangsa ini sehingga gagal untuk menghasilkan akal pikiran? Pertanyaan pertama. Yang kedua tentang seorang politisi senior Prof, yang tempat Prof mengajar di institutnya. Dia pernah ngomong seperti ini, apa sih sumbangsi anak muda? Anak muda untuk bangsa ini apa? Hanya bisa demo-demo aja, hanya bisa merusak fasilitas aja. Nanti saya dibully loh katanya, tapi saya nggak peduli. Maksud saya gini Prof, mohon tanggapannya Prof. Apa karena kebudayaan timur kita yang dimana ketika orang tua merendahkan atau bahasanya sedikit menghina lah anak muda dianggap lumrah, sehingga yang muda membantah dianggap kurang sopan santun? Bukankah sopan santun itu bahasa tubuh, sedangkan pikiran nggak bisa disebut santun Prof? Sopan santun dalam politik itu adalah penafikan. Oke. Dan saya mungkin sedikit mengutip lah, mungkin politisi senior itu lupa Prof baca sejarah. 28 Oktober 1928, hari itu seluruh pemuda dari seluruh bangsa Indonesia berkumpul mengucapkan satu ikrar yang saat itu kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Saat itu dengan lantang dan vokal, konsep dasar yang kuat, pemuda itu berkata, kami putra putri bangsa Indonesia dengan ini menyatakan berbahasa satu, berbangsa satu, tanah air yang satu. Jadi pertanyaannya gini, tanggapan Prof tentang tadi, kenapa orang tua lumrah aja Prof? Terakhir Prof, closing statement dari saya, omong kosong, Indonesia emas jika akses terhadap pendidikan terbatas. Omong kosong, Indonesia jaya jika akses pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Omong kosong, Indonesia emas jika elit penguasa masih berpikir yang dulu. Terima kasih. Saya mengikuti biografi Profesor yang dulunya seakan-akan vetaris, tidak beragama, kemudian memilih berakhir ke Muslim. Saya curiga jangan-jangan dekat dengan PKS ini. Yang kedua, di beberapa statement Profesor selalu menyatakan nonsen terhadap uang. Tapi saya melihat hari ini segala fasilitas yang Bob datang ke sini itu difasilitasi, dan salah satunya adalah pengusaha nasional yang di sebelah Bob. Artinya idealisme itu di mana? Kalau seandainya bisa Profesor menguatkan statement itu, besok saya juga akan berusaha mengundang Profesor untuk mengadakan seminar nasional di Kabupaten Petalongan Barat. Terima kasih. Saya dari Kumai. Terima kasih moderator atas kesempatan saya. Saya mendapatkan WA grup dari teman saya yang sudah sakit, yang berada di rumah sakit. Ada WA di grup itu, ada pertemuan Rocky Gerung yang diinisiasi oleh Pak Ahmad Diki Ahmad. Saya berpikir, kok bisa ya Rocky Gerung datang ke Petalongan Barat ini? Itu yang membuat saya bangga dan juga mungkin nggak percaya gitu. Tapi saya melihat siapa sih Pak Diki Ahmad ini? Ini orangnya pasti. Terima kasih Pak Diki sudah membawa kita ke atas ya. Pak Rocky Gerung ngebut terus, ngegas terus, kepada Pak Jokowi. Tapi ke Prabowo kok gasnya agak dianukan gitu. Apakah jarak rumah Pak Rocky Gerung hanya 500 meter dari Pak Prabowo? Seharusnya Pak Rocky Gerung harus mengukur dan Pak Rocky Gerung ke istana. Jadi sama Prabowo dan Jokowi itu jangan kita
Rocky Gerung ke istana, bukan Rocky Gerung ke rumah Prabowo. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Akal sehat di Bandung dengan Guru Gembul. Saya yang pertama kali menemukan Bang Rocky dengan Ustadz Abdul Somad supaya bisa ada satu frekuensi. Saya menemukan Bang Rocky dengan Guru Gembul. Kalian tahu Guru Gembul ya? Kita sudah satukan bagaimana pola pikir guru dengan Bang Rocky. Saya temukan Bang Rocky melakukan diskusi akal sehat dengan orang-orang IKN di Samarinda, di Unmul. Kami bawa Bang Rocky ke Jerman, ketemu mahasiswa-mahasiswa di sana. Tak boleh dicek. Saya bawa mahasiswa ke Portugal, ke Polandia, ke Jepang. Jadi tidak ada datang bawa Bang Rocky, memfasilitasi Bang Rocky, ujuk-ujuk datang ke sini. Saya dengan Bang Rocky itu dari zaman saya mahasiswa. Saya kasih tahu ya, pertama kali saya masuk jadi mahasiswa itu ada pilihan ekstrakurikulernya apa. Saya kuliah di farmasi, Pak. Jadi kalau mau nanya obat-obatan, saya pakar ya obat-obatan. Jadi saya kuliah di farmasi. Kemudian apa ekstrakurikuler kamu waktu itu? Adalah saya ikut di forum diskusi mahasiswa namanya. Ternyata yang datang dia, saya nggak kenal. Cuma tahunya saya, dialah orang yang pertama kali mengotori otak saya untuk berpikir kritis dan berpikir makar. Kalau beliau dari dulu, Pak, mohon maaf. Jadi saya dengan Bang Rocky sudah lama. Rumah beliau itu udah kayak rumah saya sendiri. Istri, anak saya datang ke sana santai, betul-betul seperti keluarga. Jadi tidak ada persoalan memfasilitasi beliau. Beliau, mohon maaf ya, kalau Anda bicara tentang idealisme beliau, nggak ada musuhnya, Pak, di negara ini. Salah satu menteri ketemu beliau, begitu pulang, kamu bawa tuh mobil saya, silakan kamu bawa mobil saya. Beliau tolak. Ini bukan bohong. Dan jangan bicara uang. Nggak ada Bang Rocky punya budget untuk orang. Kamu mengundang saya harus bayar. Enggak. Tiket juga nggak nanya, bisnis kelas. Apa saja tiket yang kalian berikan pasti beliau jalan. Pulang juga nggak nanya. Nggak dapat honor. Nggak bakalan. Betul. Jadi jangan pernah berpikir negatif tentang Bang Rocky soal idealisme, ya. Beliau datang ke sini, ke saya ini, tidak lain saya bilang, Bang, permintaan orang-orang pengen ketemu Bang Rocky. Kebetulan saya lagi kampanye, Pak. Kebetulan saya lagi kampanye. Saya bilang, Bang Rocky, Bang, sekalian aja lah colek-colek saya sedikit. Itu aja. Tapi kalau Anda mau lihat track record saya sama Bang Rocky bukan pada saat kampanye. Lihat 2 tahun yang lalu saya sudah lakukan hal yang sama dengan Bang Rocky. Sudah dari 2 tahun yang lalu, jadi tidak ada hubungan dengan soal kampanye ini. Ya, itu satu. Kedua, soal pemilu by digital sudah mulai dipikirkan. Soalannya saat ini anggaran negara, kemudian teknologi, kemudian penduduk belum semuanya mampu mempelajari digital. So bagaimana kamu mau melakukan pemilu sementara orang yang kamu harapkan pakai digital dia paham juga enggak? Itu persoalan. Kecuali nanti kalau sudah jadi anggota dewan, syarat pertama pemilu demokrasi adalah yang milih itu minimal lulusan SMA, baru Indonesia akan punya hasil demokrasi yang benar. Tapi kalau misalkan pemilunya itu, mohon maaf sekali lagi, 70% pemilih kita itu pendidikannya paling tinggi SMP, 70%. Jadi kamu mau ngomong apa? Jadi saya mau sepintar apapun, Bang Rocky mau menjelaskan saya sepintar apapun, itu teman-teman yang dengar. Buat teman-teman yang 70% yang milih itu, yang ada di pelosok-pelosok, nggak tahu, nggak kenal pola pikir, cara pikir, nggak mikir. Sehingga demokrasi di kita ini cenderung demokrasi, ya tapi kembali suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi barangkali juga kalau dia banyak suaranya dipilih rakyat, barangkali juga itu memang ketetapan. Makanya Guru Udin pernah menasihati saya, karena sampai 10 tahun saya membenci di hati saya dengan Jokowi. Lalu Guru Udin bilang apa? Kata boleh kamu sarik itu lawan Jokowi. Tahulah itu. Kadang ada tangan Tuhan, kadang bisa jadi Jokowi. Tetap Tuhan juga. Soalnya buruk mungkin supaya mengingatkan kita. Hati-hati besok-besok lah, mulai baik-baik memilih, mulai baik-baik bergaul, mulai baik-baik berurusan. Kalau ikan salah milih seperti sekarang, ini yang terjadi. Itu poin. Ada hikmah di balik kegelapan. Ya, jadi soal digital
terlalu susah di negara ini karena masyarakat kita belum mampu memegang digital tadi. Ya, pokoknya insya Allah saya apapun yang terjadi, apa keputusan Allah melalui Lauh Mahfud yang sudah ditetapkan, saya tetap akan berbuat buat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang kita sangat terbatas dan nanti kita akan undang lagi Bu Rocky untuk seminar-seminar